Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaum Adam dan kaum Hawa zaman sekarang. Kembali lagi dengan channel Islami Syahdu Channel. Saat ini Islami Syahdu Channel akan membahas tentang tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Khususnya, kita akan membahas tentang hukum alif lam samsiyah dan hukum alif lam qamariyah. Sebelum kita mempelajari hukum alif lam qamariyah dan samsiyah, kita akan mempelajari ilmu tajwid dikenal dengan beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam pembacaan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama ada makhrijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf. Yang kedua ada sifatul huruf, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Yang ketiga ada ahkamul huruf, yakni hubungan antara huruf. Dan yang keempat ada ahkamul maddi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam melafazkan ucapan dalam tiap ayat Al-Quran. Dan yang kelima ada ahkamul waqaf wal ibtida', yakni mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf tajwid. Dan yang keenam adalah al-qad dan al-utsami. Arti lain dari ilmu tajwid yaitu melafazkan, menyembunyikan, dan menyampaikan dengan baik dan sempurna dari setiap bacaan dalam ayat Al-Quran. Menurut ulama besar menyatakan hukum bagi seseorang yang mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, yaitu mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran, dan fardu ain atau wajib hukumnya bagi laki-laki ataupun perempuan yang mu'alaf, yaitu laki-laki atau perempuan yang masuk Islam dan mempelajari Islam serta kitabnya, mengenal, mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid beserta pemahamannya, merupakan hukum wajib suatu ilmu yang harus dipelajari untuk menghindari kesalahan dalam membaca ayat suci Al-Quran dan melafazkannya dengan baik dan benar, sehingga tiap ayat yang dicantumkan atau dilantunkan terdengar indah dan sempurna. Terdapat 4 tujuan membaca basmalah di antara 2 surat. Yang pertama, basmalah sebagai pemisah dengan surat Al-Quran yang lain. Basmalah sebagai pemisah antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, atau basmalah sebagai pemisah antara surat An-Nas dengan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, sebagai penghubung dengan awal surat Al-Quran, yaitu sebagai penghubung dengan surat awal Quran. Setiap awal surat selalu ada basmalah. Dan yang ketiga, sebagai penghubung dari kesemua surat Al-Quran. Contohnya, dari surat Al-Baqarah ke surat Al-Imran, itu setiap pergantian surat dia selalu diawali dengan atau selalu dihubungkan dengan basmalah. Dan yang terakhir adalah menghubungkan akhir surat dengan basmalah lalu berhenti. Namun basmalah tidak selalu menjadi surat awal yang harus terus dibaca untuk melanjutkan surat berikutnya. Walau bagaimanapun tidak harus membaca demikian, karena dikhawatirkan ada yang menganggap basmalah merupakan salah satu ayat daripada surat yang sebelumnya. Berikut ini terdapat dalil atau pernyataan sahih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan setiap hambanya untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid. Di antaranya, dalil pertama, Allah diambil dari Al-Quran. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Auzid alaihi warattil Qur'ani tartila," atau lebih dari setengah itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil
urutan surat yang ke-73 ayat keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil dan memperindah pengucapan setiap hurufnya, yaitu tajwid. Yang kedua, dalil kedua yaitu adalah as-sunnah atau hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau ditanya bagaimana bacaan Al-Qur'an dan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Ketahuilah bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam salat kemudian tidur yang sama saat beliau salat tadi, kemudian baginda Rasulullah kembali salat yang lama ketika seperti saat beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti saat beliau sholat tadi hingga menjelang subuh." Kemudian dia, Ummu Salamah, mencontohkan cara bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan hurufnya satu persatu. Diriwayatkan hadis nomor 2847 Jami' At-Tirmizi. Dalil yang ketiga diambil dari ijma' atau pendapat ulama besar, kesepakatan para ulama yang dilihat dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Membaca Al-Quran dengan bertajwid merupakan hukum atau sesuatu yang fardu dan wajib hukumnya. Hukum dalam tajwid beserta komponen ilmu tajwid yang harus dikenal, dipelajari, dipahami, serta diamalkan dalam membaca Al-Quran antara lain. Yang pertama adalah hukum ta'awudz atau basmalah. Isti'azah atau ta'awudz adalah melafazkan atau menyembunyikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara melafazkan basmalah adalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat 4 cara membaca isti'azah, basmalah, dan surat. Yang pertama, memutuskan isti'azah, berhenti, kemudian baru membaca basmalah. Yang kedua, menyambungkan basmalah dengan surat tanpa berhenti. Yang ketiga, membaca isti'azah dan basmalah terus-menerus tanpa henti. Dan yang keempat, membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat terus-menerus tanpa berhenti. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah terdapat alif, ba, ta, sa sampai dengan huruf ya. Huruf samsiah. Hukum bacaan tajwid samsiah. Syam yang artinya matahari. Huruf samsiah terdapat 14 huruf, yaitu ta, tha, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, dan nun. Membaca alif lam syamsiah dibacanya melebur atau disebut sebagai idgham samsiah. Kenapa disebut sebagai idgham samsiah? Yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, suara alif lam melebur atau diperjelas dengan mencantumkan harokat syaidah. Yang kedua adalah hukum tajwid dari alif lam qamariyah. Qamar artinya bulan. Huruf alif lam qamariyah terdapat 14 huruf, yaitu terdiri dari alif, ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wa, ha, dan ya. Membaca alif lam qamariyah harus jelas atau disebut sebagai izhar qamariyah. Kenapa disebut sebagai izhar qamariyah? Karena apabila alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, suara alif lam dibaca jelas atau diucapkan. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Salah satu contohnya adalah hamzah. Kalimat fil ard, yaitu adalah huruf alif lam bertemu dengan hamzah
dibaca fil ard. Yang kedua contohnya adalah huruf alif lam qamariyah ba. Kalimatnya adalah al-bariyah. Alif lam bertemu dengan huruf ba, dibacanya al-bariyah. Dan yang ketiga adalah huruf alif lam qamariyah, yaitu adalah gha. Contoh kalimatnya adalah al-ghafur. Al-ghafur. Alif lam bertemu dengan huruf gha, dibaca al-ghafur. Huruf alif lam qamariyah yang keempat contohnya adalah ha, walhab. Walhab. Kalimatnya adalah walhab. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah ha, dibacanya walhab. Walhab. Jelas ya, walhab. Yang kedua adalah hukum bacaan alif lam samsiyah, yaitu syam, yang berarti bulan. Huruf alif lam samsiyah contohnya yang pertama adalah ta. Kalimatnya adalah wat-tariq. Wat-tariq. Hukum bacaannya adalah alif lam bertemu dengan huruf ta, dibaca wat-tariq. Yang kedua, hukum tajwid alif lam syamsiyah, hurufnya adalah contohnya fa. Fa. Kalimatnya adalah as-sulus. As-sulus. Huruf alif lam samsiyah, alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, yaitu adalah fa, dibacanya as-sulus, melebur atau idgham syamsiyah. Dan alif lam, hukum alif lam samsiyah yang keempat adalah huruf so. Contoh kalimatnya adalah was-sadiqin. 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 Alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, yaitu adalah so, dibacanya was-sadiqin. Ditandai dengan adanya harokat tasydid. Dan yang terakhir adalah hukum tajwid alif lam samsiyah, salah satu hurufnya adalah ro. Contoh kalimatnya adalah ar-rahman. 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 Alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, yaitu adalah ro, dibacanya ar-rahman, dibaca melebur atau idgham samsiyah, ditandai dengan huruf tasydid di atasnya, di atas hurufnya. Sekian penjelasan tentang hukum tajwid alif lam samsiyah dengan alif lam qamariyah. Semoga dapat bermanfaat bagi kaum Hawa dan kaum Adam masa kini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.